Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rizdaman Armanjiwa dengan NPM 31582. Oke, saya di sini mengerjakan tugas akhir dari judul 1, praktikum jaringan komputer. Langsung saja ke tugasnya. Oke, langsung saja ke projectnya. Nah, yang bisa dilihat sini kita menggunakan dua buah switch dan dua buah end device yaitu PC. Kita menggunakan switch versi 2960. Di sini 2960. Pertama-tama kita siapkan dulu alat-alatnya, alat dan bahan-bahannya, dan dua PC. Oke, kita rename terlebih dahulu. Di sini ada S1 dan di sini ada S2. Dan di sini ada A saja, kita ubah jadi A. Dan sini kita ubah menjadi B. Oke, kita akan konekin ke sini ada konekinnya kemana? Nah, ini F connect one on an Ethernet cable, S1 ke S2, V1 V1. Oke, ini pakai flash Ethernet 0,1 ke flash Ethernet 0,1. Kita menggunakan kabel copper straight through. Kalau untuk di switch 1 connect to F6 ke PCA. Ini F6 ke PCA dan F18 ke PCB. F18 flash 18 ke PCB. Oke, step keduanya kita configure PC hostnya. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu, terus kita ke desktop IP configuration. Kita bisa dilihat sini di datanya IP address-nya itu kita copy aja di sini IP address-nya. Oke, subnext makanya 255.255.255. Oke, kita close. Dan PC keduanya ke desktop configuration itu jadi 11. Konsen sama. Oke, langsung saja ke yang berikutnya, step kita verify terlebih dahulu ya, ipconfig all terlebih dahulu di cmd ya. Cmd kita copy aja sini. Oke, ini terlihat ya, IP4 address-nya udah connect, udah subnext-nya udah connect di PCA. Kita coba ke PCB. Nah, bisa dilihat juga ini udah connect di PCB untuk IP4-nya dan subnext-nya. Oke, step berikutnya coba kita ping dari PC A ke PC B, kalau sudah bisa. Oke, kita ping terlebih dahulu. Nah, ini sudah mulai bisa diping. Oke, langsung saja ke step berikutnya, kita configure basic switch. Pertama-tama kita masuk ke CLI-nya, kita enable terlebih dahulu, lalu itu kita configure terminal. Maaf, saya menggunakan
keyboard tampil, udah di konfigur terminal. Kita akan mengganti nama dari switch ini, yaitu dengan nama S1. Nah, ini sudah bisa dilihat S1 ya. Setelah itu kita no IP domain lookup. Kita paste lagi di sini. No IP domain lookup. Itu yang berikutnya enable secret class. Ini untuk sebelum kita enable, ini terdapat sandinya yaitu class. Itu masuk ke line console tab. Itu kita pasang passwordnya Cisco. Line console name ini kita kasih password berfungsi agar nggak semua orang bisa ngakses switch ini melalui port. Oke, langsung kita exit. Kita exit. Lalu kita masuk ke interface VLAN 1. Interface VLAN 1 ini masuk, udah config if. Itu masuk ke VLAN 1. Kita masukkan address, IP address. Lalu kita masukkan perintah no shutdown. Kita exit dulu, lalu masukin dan remote tadi. Oke, kita copy lagi di sini di mobilnya. Sudah selesai. Kita exit terlebih dahulu, masuk ke S1. Kita akan menyimpan config yang sudah kita setting di terminal ini. Destination file startup config, yes, oke, selesai. Nah, kita akan ngecek show running config, apa saja config yang berjalan di sini. Bisa dilihat sini hostname-nya, hostname S1, ini perintah yang saya buat. Lalu sini ada enable secret, ini udah nggak bisa kita lihat lagi karena udah di enkripsi. Di sini ada no IP domain lookup, itu masuk ke interface. Nah, di sini ada interface VLAN 1, IP address kita masukin. Nah, di sini sudah band remote tadi si connector address isi strict formatted. Nah, di sini ada password dari line console 0 di Cisco. Nah, itu kita di sini ada perintah untuk ngecek version dari Cisco nya. Show version. Sini bisa lihat versi-versi dari Cisco nya. Kita lakukan hal yang sama di switch 2. Kita kasih switch terlebih dahulu sebelum ke IP itu. Oke. Next dua, maaf sebentar, kita akan ngecas terlebih dahulu. Kita jalankan perintah yang sama, kita enable, lalu kita configure terminal.
di terminal. Lalu kita ganti nama host S2. Lalu kita bakal kita no IP domain lookup. Kita lakukan hal yang sama seperti D1. Kita masukin ke secret class-nya. Kita masuk ke interface LAN/0. Kita kasih password Cisco. Terus kita suruh login. Kita akan exit. Lalu kita masuk lagi ke interface VLAN 1-nya. Sabar, kita lihat terlebih dahulu di modul VLAN 1 benar, hanya beda IP-nya. Oke, kita masukkan IP-nya. Nah, kita ubah IP di sini jadi 2. Belakangnya 2. Oke. Sudah. Lalu kita masukkan perintah no shutdown. No shutdown. Kita masuk. Lalu kita exit. Kita masuk ke banner MOTT. MOTT, kita masuk ke terus kita exit. Ini kita copy dulu untuk save update yang kita ubah di configure terminal ini. Oke, kita lihat running config. Config yang berjalan. Pass name, pass 2, nomor secret, oke, IP. Oke. Nah, semua sudah selesai. Oke, langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaan di sini, why some fastener ports on the switch are up and others are down? Oke, kita akan kasih contoh terlebih dahulu. So IP brief. Nah, di sini ada kenapa ada yang up dan ada yang up, lalu yang lainnya down. Itu kenapa? VLAN up tuh. Itu dikarenakan port-port yang down ini itu belum tersambung kemanapun, makanya masih down. Sedangkan terminal yang sudah up ini sudah tersambung ke perangkat end device maupun ke switch lainnya. Nah, seorang orang juga bisa men-set port yang sudah terhubung itu menjadi down jika memang sudah diatur untuk down atau disconnect. Misalnya nih di fase Ethernet 0,1 ini bisa kita buat down agar berarti ini nggak ada layanan di sini di interface fase Ethernet 0,1 itu bisa disetting manual oleh yang nyetingnya. Nah, itu pertanyaan kedua, apa saja yang mempengaruhi kenapa nggak bisa nge-ping-nya. Kita coba ping dulu sini ya. Kita coba ping, apakah sudah bisa di ping? Oke, kita ping routernya aja ya. Ping, kita IP routernya.
192.168.1. Oke, kita coba ping terlebih dahulu. Nah, sini bisa terlihat berhasil, tapi kenapa di sini awal-awalnya request timeout? Itu dikarenakan switch itu merupakan yang berfungsi sebagai menerima dan mengirim data, sedangkan di sini kan switch bertindak sebagai yang hanya menerima data. Itu untuk mengubah switch ini untuk menerima data saja, cuman nggak dikirim ke end device berikutnya. Lalu itu ya, hal yang menyebabkan kita gagal nge-ping out itu dikarenakan banyak hal. Contohnya seperti port yang rusak, kabel yang rusak, maupun ada firewall yang aktif di PC A ataupun PC B. Itu nggak bisa nge-ping. Misalnya PC A itu mempunyai firewall yang aktif, pokoknya yang on. Yaitu PC B ingin nge-ping ke PC A melalui switch ataupun melalui switch. Nah, itu bakal request timeout dikarenakan dihalangi oleh fireware-nya. Oke, saya rasa cukup penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.